Bab 44 Dua Orang Pendekar. Dipublikasikan oleh blog Normi. Ketika seluruh rombongan sudah kembali, Chio-san tidak menceritakan apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan setelah sebelumnya makan pagi dahulu. Di tengah jalan Cukat Tong bertanya kepada Chio-san, "Kau sungguh-sungguh akan pergi menemuinya?" "Iya, kau tidak ikut, bukan?" kata Chio-san. "Baiklah. Jika sahabatmu mengatakan tidak ingin melakukan sesuatu, maka sebaiknya kau memang tidak bertanya kenapa. Ia pasti mempunyai alasan tersendiri yang tidak ingin diceritakannya kepadamu." "Bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu?" tanya Chio-san. "Apa? Bisa tolong kau kawal anak buahku sampai nanti kita bertemu kembali?" "Tentu saja. Kota apa yang terdekat dari sini?" "Kita bisa kembali ke kota yang tadi, atau aku bisa menunggumu di kota depan." "Kota Butiao," jawab Cukat Tong. "Baik, kalian tunggu aku di Butiao. Cari penginapan terbaik, aku akan menemui kalian di sana dalam beberapa hari ini," kata Chio-san. "Kau Chu hendak pergi kemana?" tanya Ang Lin Hua. "Mengunjungi wanita tercantik nomor 2 di dunia," kata Chio-san sambil tersenyum. "Siapa itu?" tanya Ang Lin Hua. "Aku belum tahu namanya, dan belum pernah bertemu." "Oh," Cukat Tong menimpali. "Lalu maksudmu, siapa yang nomor 1 tercantik di dunia?" "Tentu saja ibunya Chiao Kaucu," jawab Ang Lin Hua. "Benar bukan, Tuan?" tanyanya kepada Chio-san. Chio-san hanya senyum-senyum saja. "Ah, tentu saja yang nomor 1 adalah kekasihnya di Liuya," tukas Cukat Tong. "Oh," tiada kata yang keluar dari bibir Ang Lin Hua. Perjalanan memakan waktu beberapa lama sampai mereka tiba di kaki bukit. Chio-san kemudian turun dari kereta dan bergegas pergi. Tiada salam perpisahan karena mereka yakin akan bertemu kembali. Chio-san menyusuri sebuah jalan mendaki yang indah sekali. Di sisi jalanan setapak ini, pohon bewi berjejer-jejer dengan rapi. Guguran bunganya memenuhi jalanan bagaikan permadani yang menyambut tamu-tamu yang datang kemari. Pemandangan di bukit ini sungguh indah, tapi tak ada seorang pun yang datang ke bukit ini. Keindahan yang sepi, Chio-san jadi teringat Ang Lin Hua. Nona itu begitu cantik, namun terlihat begitu sedih. Seolah-olah yang ada di hatinya cuma air mata belaka. Entah apa yang ada di hatinya. Perasaan perempuan, hanyalah mereka sendiri yang tahu. Laki-laki hanya sanggup membaca mata mereka saja, membaca gerak-geriknya saja, tapi sesungguhnya laki-laki tak akan pernah tahu isi hati perempuan. Bukit yang indah nan sepi ini benar-benar terasa bagai Ang Lin Hua. Tatapan matanya, sinar wajahnya, gerak-gerik tubuhnya yang gemulai, menyimpan kesedihan dan kesunyian, tapi juga menyimpan bahaya. Chio-san sangat paham, bukit ini menyimpan ribuan rahasia yang sungguh tak dapat diduga manusia manapun. Itulah sebabnya tak ada seorang pun yang datang ke sini. Bukit ini mungkin telah menelan dan menghilangkan entah berapa banyak nyawa manusia. Wanita cantik dan bahaya. Bagi Chio-san, kadang-kadang kedua kata ini sukar dipisahkan. Dia sendiri tidak paham mengapa ia berpikiran seperti ini. Mungkin karena dulu terlalu sering mendengarkan ujar-ujaran ayahnya. Entahlah, ayahnya begitu memuja-muja kecantikan. Tapi di saat yang sama, amat takut terhadap kecantikan pula. Di dunia ini yang bisa menimbulkan perasaan kagum dan takut secara bersamaan, tentulah kecantikan wanita. Ia menyusuri jalanan yang indah ini. Kicau burung dan desa pepohonan mengiringi langkahnya. Harum bunga bewi seperti memandikannya dengan wewangian. Ia melangkah tanpa ragu. Ia yakin betul dengan dirinya sendiri. Jika kau tidak yakin dengan dirimu, sebaiknya kau jangan melakukan apapun, karena kau akan kecewa. Tak berapa lama berjalan, Chio-san sudah melihat bayangan orang duduk tak jauh dari sana. Orang itu duduk bersila di atas sebuah batu besar. Saking tegap dan kokohnya ia duduk, sampai-sampai Chio-san sukar membedakan yang mana batu, yang mana orang. Begitu sampai di depan orang itu, Chio-san berhenti. Ia tidak berkata apa-apa, dan menunggu orang yang duduk itu yang berbicara.
Kau hendak menemuinya? Tanya orang yang duduk itu. Wajahnya tampan, namun penuh bekas luka. Herannya bekas luka itu malah membuat wajahnya semakin tampan. Di pundaknya tersanding sebuah pedang bergagang hitam. Benar, jawab Chio-san. Kau yakin kau punya kemampuan untuk menemuinya? Tanya si orang yang duduk itu. Kalau tidak yakin, tentu tidak datang, jawab Chio-san enteng. Bagus. Entah kapan ia berdiri dan melolos pedang. Tahu-tahu ujung pedangnya telah menyabet leher Chio-san. Jika orang lain, tentu kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Tapi Chio-san bukan orang lain. Chio-san adalah Chio-san. Ia hanya mundur sedikit saja. Tebasan pedang itu lewat di depan lehernya. Jarak leher dan pedang mungkin hanya sehelai rambut. Sehingga jika ada yang melihat tentu menyangka leher Chio-san sudah terbabat. Tapi kepalanya masih di tempat yang seharusnya. Si yang punya pedang tentu saja terheran-heran melihat ada orang yang bisa menghindari serangan pedangnya. Di saat-saat terakhir pula, memang selama ini si yang punya pedang tidak pernah gagal menebas leher orang. Sayangnya hari ini ia bertemu Chio-san. Siapa kau? Tanyanya. Nama Chaye Chio-san. Aku belum pernah mendengar namamu. Memang nama Chaye bukan nama pesohor, katanya tersenyum. Di dunia ini, orang yang bisa menghindari pedangku tidak sampai 5 orang, kata si pedang hitam itu. Sudah berapa lama Chiohe, Tuan, berada di sini? Sudah 3 tahun. Nampaknya Tuan harus sering-sering keluar. Serangan Tuan memang sungguh hebat. Tapi ku jamin ada orang yang jurus pedangnya bisa menandingi jurus Tuan, kata Chio-san. Mata orang itu terbelalak, ada sinar bahagia dan senang di wajahnya. Siapa dia? Namanya Sumasun. Aku belum pernah dengar nama itu juga. Itulah sebabnya Chaye bilang, Tuan harus sering keluar, kata Chio-san. Jika aku keluar dari sini, tentulah aku akan langsung mati, jawab orang itu. Sehebat itukah dia? Tanya Chio-san. Jauh lebih hebat dari yang bisa kau bayangkan, jawab orang itu. Ia melanjutkan. Kau silahkan lewat, aku mengaku kalah. Di dunia ini yang mampu menghindari sabetan pedangnya dengan cara demikian, mungkin hanya orang di depannya ini saja. Pesilat yang sangat ahli dan rendah hati, tentu akan mampu menilai kemampuan dirinya dan kemampuan orang lain. Chio-san menjura dan mengangkat tangan tanda menghormat. Tidak mudah bagi orang Kangou mengaku kalah dengan lega hati. Biasanya mereka memilih mati daripada mengaku kalah. Karena itulah, mengaku kalah justru jauh lebih berat daripada kematian. Oleh karena itu Chio-san mau tidak mau harus kagum dan merasa hormat sekali pada orang di depannya ini. Bolehkah Chaye yang hina mengetahui nama Chiohe yang terhormat? Tanya Chio-san sopan. Namaku Gantiathu. Ah, hanya itu yang keluar dari mulut Chio-san. Ia pernah mendengar nama ini. Seorang pendekar muda yang jurus-jurus pedangnya begitu memukai sampai-sampai dijuluki si pedang bayangan. Orang ini menghilang 3-4 tahun yang lalu. Ternyata berdiam diri di sini. Entah apa yang membuatnya menghamba di sini selama 3 tahun. Entah siapa yang bisa membuatnya menjadi seperti itu. Membayangkan saja Chio-san sudah bergidik. Terima kasih atas kemurahan hati Tai Hiap, Boan Wei, saya yang lebih muda, tak akan melupakan. Ia memandang Chio-san lama, dan berkata, kau berhati-hatilah, atau kau akan berakhir seperti aku pula. Terima kasih atas petunjuk Tai Hiap, ia menghormat dengan tulus. Orang yang tulus, ketulusannya pasti akan terasa sampai ke jiwa, menggetarkan bagian terdalam sanubari. Sebaliknya, orang yang tidak tulus, kebusukannya akan membuat kulit merinding dan nafas menjadi sesak. Amat sangat mudah membedakannya. Saat melihat ketulusan dalam penghormatan Chio-san, mau tidak mau orang itu tersentuh juga hatinya. Jika kau kalah, bunuhlah dirimu, itu jauh lebih baik, katanya sungguh-sungguh. Terima kasih Tai Hiap, Chio-san menjura lagi, lalu berkata, Boan Wei minta diri. Silakan.
Chio-san lalu melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak yang mendaki itu kini semakin menyempit namun tampak lebih indah. Ia berjalan beberapa li, menikmati keindahan alam bukit itu, menikmati kesegaran udaranya. Chio-san merasa ia seperti melayang-layang oleh udaranya. Keadaan di sini, bahkan udara pun memabukkan. Beberapa lama ia berjalan, ia sudah melihat bayangan orang lagi di depannya. Ia duduk di bawah rimbunan bambu, tangannya memegang sebuah tongkat dari bambu pula. "Kau lebih baik kembali," kata orang itu begitu melihat Chio-san mendekat. Orang ini pun tampan sekali, pakaiannya sederhana dan ringkas, walaupun agak kotor, malah membuat ia terlihat gagah dan jantan. Kumis dan jambang tipis di wajahnya membuatnya terlihat garang. "Satu langkah lagi, aku akan menyerangmu," orang itu memperingatkan. Chio-san tetap melangkah. Tongkat bambu itu kemudian mengincar ulu hatinya, padahal jarak mereka terpisah cukup jauh. Tapi tiba-tiba bambu itu sudah mengincar ulu hatinya. Serangan ganas ini tidak hanya cepat, melainkan membingungkan karena bayangan tongkat seperti ada ribuan. Jurus pertama dihindari Chio-san dengan bergeser ke samping. Jurus kedua, tongkat bambu tahu-tahu mengincar kepalanya. Chio-san mundur tetapi tongkat itu tetap mengincar kepalanya. Ia mengangkat tangan kirinya. Bunyi suara ular derik mulai terdengar dari telapak tangannya. Ia menangkis tongkat itu dengan tangan kirinya itu. Tak disangka-sangka tongkat itu pecah berkeping-keping seolah-olah menjadi ribuan jarum yang seluruhnya mengarah kepadanya. Chio-san sungguh kaget karena pecahan-pecahan bambu yang tak terhitung jumlahnya itu sudah menghujam seluruh tubuhnya. Jika pecahan-pecahan itu sampai menembus tubuhnya, tentunya akan sangat berbahaya jika sampai masuk ke aliran darah. Kejadian ini berlangsung sepersekian detik. Chio-san memutar tubuhnya bagai gasing. Putaran itu demikian cepat dan dahsyat bagai angin puting beliung yang menghisap jutaan pecahan bambu yang kecil-kecil itu. Begitu pecahan bambu terhisap oleh gerakan tubuh Chio-san, dengan amat cepat dan tak diduga-duga jarum-jarum itu sudah berbalik kembali menyerang si empunya tongkat bambu. Kembalinya bahkan lebih dahsyat dari datangnya. Tapi si empunya tongkat bambu juga sudah siap. Di tangannya kini terdapat tongkat besi. Rupa-rupanya di dalam tongkat bambu tadi tersimpan sebuah tongkat besi. Ia memutar-mutar tongkat besi itu sehingga serangan balik pecahan bambu itu punah seketika. Putaran tongkat besi ini terasa jauh lebih berat dan berbahaya daripada tongkat bambu tadi. Pusaran tongkat ini sudah mengincar dagunya, selangkangannya, dan perutnya dalam saat yang hampir bersamaan. Dengan menggunakan tangan kirinya yang berbunyi derik, ia menangkis serangan-serangan itu. Terang, terang, terang. Terdengar suara nyaring bagaikan suara besi bertemu besi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Gerakan kedua orang ini sama-sama cepat. Tongkat ini sudah seperti menggulung Chio-san dari segala arah. Tapi di mana tongkat itu menyerang, selalu terdengar suara ular derik yang menghalaunya. Suaranya sangat-sangat bising dan memekakkan. Gulungan tongkat itu, entah bagaimana, kemudian berubah menjadi gulungan rantai yang kini telah mengikat seluruh tubuh Chio-san. Rantai-rantai besi ini mengikatnya sungguh kuat. Sampai-sampai bernafas ia tak dapat bergerak. Ujung rantai yang berada di tangan si penyerang itu kemudian ia hentakkan sehingga membuat Chio-san sukar bernafas. Keadaan sangat genting. Chio-san terperangkap rantai-rantai besi yang mengikatnya sangat kuat. Ia hanya bisa menutup mata, merasakan tulang-tulangnya remuk oleh cengkeraman rantai besi yang amat kuat itu. Siapapun tak akan mungkin lolos dari cengkeraman rantai besi itu. Rantai itu memang dibuat dari bahan khusus yang tidak dapat dihancurkan. Detik-detik kematian telah membayanginya. Serangan ini begitu dahsyat, begitu tiba-tiba, begitu kuat, begitu sukar dihindari. Tak berapa lama lagi, tulang-tulang Chio-san akan remuk seluruhnya. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Entah bagaimana tubuh Chio-san sudah melolos melayang ke atas dan lepas dari cengkeraman besi itu. Seperti jika sebuah benda licin yang berada di telapak tanganmu. Saat kau mencoba menggenggam erat, benda licin itu pasti meluncur keluar lepas dari genggaman tanganmu. Seperti itulah kejadian Chio-san melepaskan diri dari rantai-rantai itu.
Si penyerang terbelalak melihat kenyataan ini. Seumur hidupnya ia baru melihat gerakan demikian. Kau bisa ilmu melemaskan tulang? Tanyanya. Caye baru saja tahu, apakah ilmu itu namanya melemaskan tulang? Lucu sekali, katanya sambil tersenyum-senyum. Ia baru saja lolos dari kematian, tapi wajah dan senyumnya seperti menunjukkan jika dia baru saja bersenang-senang. Ilmu melemaskan tulang adalah ilmu kuno yang dianggap sudah punah. Orang yang menguasai ilmu ini mampu membuat tulang-tulangnya lemas seperti kapas. Jika menggunakan ilmu ini, orang bisa lolos dari lubang yang amat sempit, karena tulang-tulangnya dapat ia atur sedemikian rupa. Chio-san tidak tahu sejak kapan dia memiliki ilmu ini. Pada hakikatnya, ia baru saja menguasainya. Saat dicengkeram oleh rantai besi itu, Chio-san lalu mengosongkan segala pikirannya. Ia malah mengosongkan tubuhnya dari segala energi yang selama ini dimilikinya. Kini tubuhnya seperti kehilangan daya. Namun pemusatan pikirannya yang sangat kuat membantunya untuk terus bisa berdiri. Ia bahkan sudah bisa bergerak-gerak, tanpa menggunakan tenaga sama sekali. Keadaan seperti ini amatlah sangat sulit. Bagaimana mungkin orang bisa bergerak tanpa menggunakan tenaga? Ketahuilah bahwa selalu ada dua macam tenaga yang ada di dalam dunia ini, yaitu Yin dan Yang. Kedua tenaga ini berbeda namun saling bertautan dan saling membutuhkan, seperti gelap dan terang, api dan air, panas dan dingin. Keadaan Chio-san ini terjadi karena ia menggunakan pemahaman, tenaga, dan tanpa tenaga. Karena setiap ada tenaga, pasti juga akan memunculkan tiada tenaga sebagai lawan dan juga pasangan dari tenaga. Sebagaimana jika kau bernafas, saat kau menghela nafas, maka paru-parumu akan sesak oleh udara. Namun saat kau membuang nafas, dan paru-parumu kosong, kau seperti merasa dadamu itu sesak juga. Karena dorongan, ketiadaan, udara itulah yang membuat dadamu terasa sesak. Bahkan sesaknya jauh lebih menyesakkan daripada saat paru-parumu terisi udara. Chio-san membirakan pikirannya bebas oleh teori-teori ilmu silat, oleh jurus-jurus, oleh hafalan-hafalan, sehingga ia dengan mudah menangkap saripati alam. Apapun yang ada di alam bisa menjadi ilmu silat. Tenaga yang menghilang dari tubuhnya itu malah menghisap organ-organ tubuhnya. Chio-san merasa sesak sekali, namun ia mencoba bertahan dalam konsentrasinya. Akhirnya ia merasa tubuhnya seperti menciut, dan memang tubuhnya menciut. Tulang-tulangnya menjadi lentur. Organ-organ tubuhnya walaupun tetap berfungsi dengan baik, juga menjadi sangat lentur. Hal ini mampu ia lakukan karena ia telah memahami Taikekun dan seluk-beluk tubuh ular. Dengan memadukannya, Chio-san berhasil menguasai ilmu melemaskan tulang hanya dalam beberapa detik saja. Kebanyakan hal-hal yang dianggap orang lain sulit adalah hal-hal yang bagi sebagian orang sangat gampang. Begitu pula sebaliknya, kekuasaan Tuhan begitu dahsyat sampai-sampai kita selalu terheran dan tertunduk kagum. Jika ada orang yang melihat kejadian ini, tentulah akan terkagum-kagum. Karena Chio-san berhasil memunculkan sebuah ilmu yang telah hilang di dunia persilatan, yaitu ilmu melemaskan tulang. Ini sebenarnya bukan ilmu silat, tetapi ilmu ini diciptakan oleh seorang ksatria dari Persia bernama Hasan bin Syabah. Hasan bin Syabah ini adalah pemimpin dan pencipta pasukan bernama Hashashin, yang terkenal dengan ilmu-ilmu sakti mereka. Pasukan ini sangat sakti sehingga menyebut nama mereka saja tidak ada seorang pun yang berani. Ilmu ini lalu berkembang ke negeri Tionggoan, dibawa oleh para penyebar agama Manicheisme atau agama penyembah api. Di Tionggoan, pemeluk agama ini mendirikan partai persilatan bernama Bengkao, yang kemudian berubah menjadi Mokao, yaitu partai yang diketuai oleh Chio-san sekarang. Ilmu melemaskan tulang ini kemudian punah, karena tidak ada seorang pun yang berniat mempelajarinya, karena dianggap bukan ilmu silat. Siapa namamu? Tanyanya terbata-bata. Nama Boanwei, saya yang muda, adalah Chio-san. Cianwei, Anda yang lebih tua, bukankah adalah Sou Hetta, si Raja Ribuan Senjata?
Tentu saja orang-orang pernah mendengar nama Sou Heta, si Raja Ribuan Senjata. Ia sangat terkenal dengan silatnya yang sakti, serta senjatanya yang bisa berubah-ubah menjadi bermacam-macam. Dalam 100 jurus, senjatanya bisa berubah menjadi 100 macam juga. Orang ini namanya sudah sejak 10 tahun lalu menggetarkan dunia. Namanya sudah sejajar dengan pendekar-pendekar utama. Hari ini bertemu di sini sebagai penjaga jalan. Siapapun yang mendengarnya pasti tak akan percaya. Caye, saya belum pernah mendengar nama Tai Hiap, pendekar besar. Maafkan sempitnya pengetahuan Caye, kata Sou Heta menjura. Lanjutnya, kalau boleh tahu, Tai Hiap orang partai mana? Ataukah hanya pendekar kelana biasa? Harap Cian Wei, Anda yang lebih tua, tidak memanggil Boan Wei, saya yang lebih muda, dengan sebutan Tai Hiap. Jika dibandingkan dengan Cian Wei, Boan Wei hanya anak kemarin sore, kata Chiosan sambil menjura pula. Tidak berani, kata Sou Heta. Tidak ada anak kemarin sore yang bisa menghindar dari rantai-rantaiku. Maaf, Tai Hiap belum menjawab pertanyaan Caye. Oh maaf, Boan Wei adalah Mokau Kaucu yang baru, jawab Chiosan sambil menjura dan tersenyum. Kau, Mokau Kaucu? Benar Cian Wei, Boan Wei tahu-tahu saja diangkat sebagai Mokau Kaucu, tanpa sempat menolak dan melarikan diri, tawa Chiosan. Berarti kau sudah menguasai ilmu menghisap matahari? Boan Wei pernah sekilas melihatnya 2 kali, jawab Chiosan. Dan kau sudah menguasainya bukan? Tanya Sou Heta. Boan Wei sudah paham intinya, tapi jika dibilang menguasai, tentu masih jauh sekali. Sou Heta mengangguk-angguk, ia menjatuhkan diri lalu berkata, terima kasih telah memberi ampunan kepadaku. Ampunan apa? Cian Wei harap berdiri. Boan Wei tidak pantas menerimanya, kata Chiosan. Ia merasa sungkan pendekar besar ini berlutut di hadapannya. Sesungguhnya Tai Hiap dapat mengalahkanku dengan mudah dengan menggunakan ilmu menghisap matahari. Tapi Tai Hiap malah menggunakan ilmu yang lain, kata Sou Heta. Ah, ilmu itu terlalu ganas. Boan Wei sendiri memang belum menguasainya. Apalagi Boan Wei telah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak membunuh orang lagi. Ia berkata begitu sambil matanya berkaca-kaca. Terbayang kejadian menyeramkan saat ia menghancurkan tubuh puluhan penyerangnya menjadi tulang belulang dan potongan daging. Sou Heta berdiri dan berkata, Tai Hiap sungguh berbakat dan cerdas. Mengapa mau datang ke sini? Hanya karena ingin, kata Chiosan enteng. Ia melakukan apa-apa tanpa pernah merasa terpaksa. Tapi jika ia sudah tidak mau, ia tak akan melakukannya walaupun kau taruh pedang di tenggorokannya. Orang seperti ini walaupun jarang, tetap saja ada menghiasi bumi. Orang-orang seperti ini membuat hidup terasa jauh lebih menarik. Baiklah, Caye hanya bisa mengucapkan selamat jalan. Apapun yang ingin Tai Hiap lakukan bersama dia adalah bukan urusan Caye. Terima kasih Sou Tai Hiap. Boan Wei mohon diri. Chiosan menjura dan melanjutkan perjalanan. Di depan bukit masih terlihat jauh sekali. Jalan menanjak yang curam seperti ini tentulah sukar dilalui jika kau tak mempunyai keinginan. Keinginan adalah sumber kekuatan, tapi juga bisa menjadi sumber malapetaka. Yang manakah yang akan ia temui nanti di ujung perjalanannya?